Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Ibu Bapak, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah, kita bisa melangkahkan kaki untuk bersilaturahim dan bermajlis taklim. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan untuk kebaikan itu menjadi pelebur bagi kesalahan kita, mengangkat martabat kita di sisi Allah, dan menyebabkan turunnya keberkahan bagi kehidupan kita. Insya Allah kalau umur kita sampai, karena kalau Ramadan mah pasti terjadi, tapi masalahnya umurnya bakal nyampe tidak ya. Kalau umur kita sampai, insya Allah Sabtu depan bertepatan dengan 27 Mei itu berbarengan dengan 1 Ramadan. Dari analisis ahli falak, ilmu yang menghitung penanggalan, kemungkinan besar untuk saat ini semua bakal bareng mulainya, karena secara hisab, secara perhitungan itu sudah di atas 3 atau 4 derajat, sehingga sangat mungkin itu juga sudah dilihat bagi yang menggunakan metode ru'yat. Karena untuk memulai ibadah, untuk menentukan penanggalan hijrah, ada 2 metode: hisab dengan cara menghitung, ru'yat dengan cara melihat, di mana ditandai dengan adanya hilal. Nah, hilal ini ada yang secara hitungan sudah ada tapi belum terlihat. Walaupun secara hitungan sudah ada, kalau belum terlihat, ini belum dianggap tanggal 1. Ini yang disepakati oleh mayoritas ormas atau ahli di Indonesia ini ya. Nah, kecuali saudara kita, ada beberapa, salah satunya Muhammadiyah, beliau menggunakan metode hisab. Jadi walaupun tidak terlihat, kalau sudah secara hitungan itu dinyatakan ada, itu sudah dianggap 1 Ramadan. Itu saja sebenarnya yang membuat terjadinya perbedaan metodologi. Yang satu hisab, yang satu ru'yat. Sebenarnya kalau diomongin sederhana, tetapi faktanya susah. Asal berlapang hati menyepakati satu metode, maka di Indonesia tidak akan pernah berbeda. Satu aja sih, mau nggak menyepakati metode? Misalnya, oke, kita sepakati metode hisab, udah moal beda itu tiap tahun. Pas mulai saum dan Idul Fitri nggak akan beda, karena metodenya sama, hisab. Tapi masalahnya sekarang ini belum sepakat aja, belum berlapang hati untuk yuk duduk bersama demi kenyamanan umat, kita sepakati saja. Misalnya mau apa? Hisabkah? Ru'yatkah? Nah itu ya. Sebenarnya sih kalau diomongin mah sederhana. Asal para petingginya duduk bersama menyepakati, sudah. Umat mah sami'na wa ata'na. Tapi karena petingginya kadang-kadang merasa masing-masing metodologinya benar, dan dua-duanya juga benar sebenarnya. Dua-duanya juga metode itu benar. Hanya kan butuh ada keseragaman, karena kita ini dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Saya kadang terkagum-kagum dengan, bukan kadang, sekarang kalau Bapak di Prancis jam 10 ya, di Inggris jam berapa? Oh nggak tahu, anger Ibu. Di Jerman jam 10, di Belanda jam 10. Sok sebut negara Eropa di mana? Mau jam 10 sama jam 10. Ayeuna jam sabaraha? Jam 8. Hari di Papua nu kitu wae lieur. Di Papua jam 10. Di Bali
hebatnya Indonesia, kebayang nggak? 3 waktu dong, ya. Di Aceh jam 8 kan? Ya di Aceh jam 8. Bener nggak? Jam 9. Pokoknya mak kecek dewe. Yang sudah pasti di Bandung jam 8, di Bali jam 9, Papua. Dahsyatnya Indonesia. Matak banyak orang yang iri dengan Indonesia. Kenapa? Dia di garis khatulistiwa, negara yang paling subur di dunia, paling stabil musimnya, dan saum kita ini paling stabil. Stabil Pak saum di Indonesia mah, ya. Udah beda 10 menit 15 menit dengan tahun lalu kadang sama, ya. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar menjaga negeri ini akan tetap bersatu. Pertahankan NKRI. Jadi karena gitu. Tapi memang benar Pak. Kalau negara ini terpecah-pecah, kekuatannya hilang. Ya, makanya banyak orang luar yang iri dengan Indonesia. Kumaha caranya? Dibikin nanti, ya. Ada negara Pulau Jawa, negara Jawa Barat, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, ya kan? Apa yang terjadi? Ya kalau sudah perkelompok-kelompokan, peluang konfliknya lebih besar. Jadi sekarang ini ada upaya supaya di negeri ini terjadi konflik yang hebat. Apa yang terjadi kalau sudah konflik? Energi kita habis untuk perang, sehingga ya sudah habis segalanya. Nah ini PR kita untuk mempertahankan negeri ini tetap bersatu, menghargai perbedaan dan menerima kenyataan bahwa memang di negeri kita ini beragam, sukunya beragam, adat istiadatnya beragam, termasuk agamanya juga beragam, ya. Dan percayalah, kaum minoritas yang ada dalam mayoritas Islam tak pernah terceritakan diintimidasi. Tetapi minoritas muslim di tengah mayoritas non muslim banyak cerita yang terintimidasi, begitu, ya. Jadi sebenarnya yang harus dihimbau itu agar kelompok minoritas jangan macam-macam gitu. Hari ini mah aneh, mayoritas tong macam-macam can gitu. Teh geuleuh teh. Jadi saya teh tersinggung juga. Jadi kita sebagai umat mayoritas, umat Islam harus mengerti dong minoritas. Minoritas tong kurang ajar gitu. Harusnya pemerintah kadang menghimbau saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang merasa diri sebagai minoritas, ya, supaya tidak menimbulkan kekacauan, tolong jaga, ya, jangan sampai kelompok mayoritas marah gitu. Iya mah kami minta kita sebagai umat Islam yang mayoritas harus mengayomi yang minoritas. Da urang mah tibaheula lagi mengayomi minoritas yang kurang ajar, itu masalahnya. Itu kadang-kadang suka tibalik are ngomong teh. Yang diminta sadar teh urang, da urang mah tibah lagi ge sadar, saudara. Ya kalau umat Islam tidak sadar dan tidak melindungi minoritas, dulu ge geus hancur tah minoritas teh. Tapi sampai puluhan tahun tetap berjalan, berarti kita ini berlapang hati. Ngan sok pikakeheuleun geura ujug celek bikin gereja gitu kan. Nya marah, nu ditegur teh urang kan geuleuh. Ini di sebuah RW, di sebuah kecamatan, plek ada gereja, umat Islam marah. Apa? Umat Islam jangan marah dong gitu. Nya mereka nu kudu ditindak lain urang. Ta eta kadang-kadang, ya. Keberpihakan, masalah keberpihakan gitu. Jadi ada satu tempat, ya, kan ada aturannya tidak boleh bikin gereja di tempat yang mayoritas muslim, harus ada ini. Juk bikin gereja, terus umat Islam marah. Nah umat Islam yang ditegur, mereka yang harus ditegur. Nah itu, ya. Makanya saya pikir inilah saatnya saya harus berpikir jadi RI 1 ini. Nah bukan ujung nanti jadi kadinya tuh. Oh, enggak lah, ya, itu mah cuma sekedar untuk mengingatkan saja
bahwa jangan selalu umat Islam yang disalahkan. Dah kita mah udah teruji oleh sejarah. Dari awal kemerdekaan kita itu melindungi minoritas, melindungi kita mah. Tapi kenapa sekarang akhir-akhir ini umat Islam yang mayoritas dihimbau untuk memahami? Kudu nama nu dihimbau yang minoritas, jangan kudu tahu diri gitu maksudnya ya. Terus masuk ke materi ini. Ya. Dah masuk ke materi. Mun keur karaleheul sok kitu tah. Oke, saudara-saudara sekalian, begini, saya akan membahas tentang filosofi saum. Jadi bukan bicara tentang saum, filosofi Ramadan. Kalau kita bicara tentang filosofi Ramadan, kita harus berbicara tentang diri kita. Manusia itu oleh Allah sudah diberi dua kekuatan sekaligus. Kesempurnaan manusia itu karena jiwanya. Ini dijelaskan dalam surat Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 10. Wasyamsi waduhaha. Ya, di situ ada kata-kata di ayat 7-nya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini yang akan jadi basis filosofi Ramadan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Maksudnya apa? Kesempurnaan manusia itu karena ada jiwa yang ditanamkan. Jadi kesempurnaan kita karena kita punya jiwa. Ya. Bukan punya indera. Bapak Ibu, kalau indera manusia boleh jadi dikompetisikan dengan binatang, indera kita bisa kalah loh Pak Bu. Daya cium kita itu bisa kalah sama binatang. Kekuatan mata kita bisa kalah sama elang. Elang mah jarak sekilo bisa lihat itu mangsanya. Di semak-semak ada tikus, dia sekilo tuh lagi terbang, kelihatan, dan dia melakukan manuver serangan. Berarti mata elang tuh hebat, dalam jarak 1 kilo saja tahu. Ibu mah dalam jarak 7 meter kadang terjelas eta teh saha. Oh ayah tuh 7 meter duduk saha etanya. Oh ayah eta 7 meter suami wae teu katingali. Sementara elang gitu ya. Jadi sebenarnya jasad manusia dibanding dengan binatang ya, kita kalah kan? Kemampuan larinya, kemampuan mendengarnya, daya ciumnya kalah. Lalu yang membuat manusia itu mulia menurut ayat ini demi jiwa yang Allah tanamkan kepada manusia. Jiwa apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah tanamkan kepada manusia jiwa baik dan buruk. Nah, jadi kita ini punya jiwa baik dan jiwa buruk. Baik buruk ini selalu berkompetisi, selalu bersaing. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang berusaha mengasah dirinya dengan kebaikan. Jadi ternyata kebaikan mah kudu diasah, kudu dibiasakan. Tahajud kudu dibiasakan, datang ke majelis taklim kudu dibiasakan, baca Quran kudu dibiasakan. Jadi manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Jadi kita akan merasa nggak enak kalau nggak baca Quran. Kalau sudah terbiasa tiap ba'da sholat subuh baca Quran, terus kita nggak baca pasti nggak enak. Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa rawatib terus nggak rawatib nggak enak. Sok Pak, Bapak subuhnya rada kasiangan, asup ke masjid udah qomat, nggak sempet rawatib, asa teh enak Pak. Kenapa? Sabab kita sudah biasa rawatib. Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun selalu datang ke kuliah duha, terus teu datang, pasti nggak enak. Iya? Ibu gitu nggak Bu? Iya. Jadi ibu mah ustadznya siapapun selalu datang kan? Ya itu yang benar, itu yang benar. Kan sok aya nu pilih-pilih ustad. Ya.
sok aya aya dari sekian teh aya. Jadi ustadz teh sok dipilihan. Ustadz saha iya moal kaharti cenah gitu. Ustadz ieu komo ieu leuwih teu kaharti deui. Nah, tapi ada juga ustadz A, B, C, D, pokona mah kalau ahad kudu datang ke masjid dengerin tausiah rutin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, pasti kalau tidak melakukan itu tanpa alasan nggak enak, kecuali harus keundangan luar kota. Iya mah ngahaja misalnya di rumah santai gitu, ayah ngaji enggak pasti nggak enak itu. Di rumah juga aduh sayangnya padahal maka masjid gitu. Jadi ternyata manusia itu jiwanya harus diasah, dibiasakan. Itu sebabnya saya termasuk orang yang tidak setuju. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada pengurus masjid memohon kepada para orang tua untuk tidak membawa anak-anaknya di saat taraweh sabab sok ribut. Sok aya kan ya. Bapak Ibu kami menghimbau anak-anaknya tidak perlu dibawa ke masjid karena kalau kami sedang mendengarkan tausiah, kalau kami sedang taraweh, anak-anak tuh ribut melulu, jadi mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang dengar tausiah. Saya tidak sependapat dengan itu. Kalau anak-anak kita tidak dibiasakan ke masjid, bagaimana dia punya pengalaman, bagaimana dia punya field of experience, bagaimana? Ya rada ribut-ribut mah biar namanya juga anak. Anak-anak jangan ribut ya, lagi ada ceramah ya, duduk dulu nah gitu. Begitu mau taraweh anak-anak jangan main-main tarawehnya gitu himbau. Terus siasati setiap anak diselingi oleh orang tua, selingi gitu ya. Dan saya juga ingat ketika kecil diselingi juga tetap begitu Allahu Akbar kieu kabatatna gitu. Saya juga dulu gitu. Kata teman saya teh apa cek saya teh keur taraweh teh. Tapi kemudian masa saya gitu terus, makin gede ya makin dewasa mah enggak, lamun aya aki-aki gitu tong sina ka masjid eta mah. Jadi artinya biarkan anak-anak kita diberi kebiasaan, cucu kita diberi kebiasaan. Coba perhatikan Nabi Muhammad kalau sholat bawa cucunya. Setiap kali beliau ruku cucunya naik ke punggung. Ngaganggu ente? Mengganggu enggak? Mengganggu ente, mengganggu gimana hari ibu? Mengganggu enggak? Enggak. Ngaganggu. Tapi oleh Rasulullah diturunkan pelan-pelan. Maksudnya Rasul ngajarin kita anak itu perlu diberi pengalaman. Ini yang disebut manusia itu jiwanya harus diasah, harus dilatih. Karena ternyata Allah menyebutkan, saya masih bahas tentang surat surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami tanamkan pada manusia baik dan buruk. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang melatih diri untuk mensucikannya. Jadi untuk mensucikan jiwa itu, untuk memunculkan dorongan baik, ternyata butuh usaha dari diri kita yang terus menerus ya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotorinya. Ibu bapak, kenapa orang yang mengotori jiwa dengan dosa dan maksiat itu rugi? Sebab kalau dosa itu diulang-ulang sampai pada titik orang itu ketika melakukan dosa sudah tidak merasa berdosa lagi. Coba lihat surat Al-Mutaffifin ayat 14-15 ya. Saya sudah mengutip surat apa saja? Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Sekarang surat Al-Mutaffifin ayat 14-15 ya. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, maksudnya sungguh apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka.
Jadi Bapak Ibu, ternyata perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan mengotori jiwanya, akan membuat manusia itu dia menjadi terbiasa dengan dosa, dengan kesalahan. Jadi orang kalau sudah melakukan dosa, dia ulangi sampai pada titik dia tidak merasa bersalah lagi. Nah, ini yang bahaya. Kalau manusia itu hatinya sudah dipenuhi dengan perbuatan maksiat, kalla ayat 10 ayat 15-nya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, urutan berpikirnya begini. Dalam diri manusia ada dorongan baik dan buruk. Ini urutan berpikir ya. Biar runut, manusia itu diberi kekuatan baik dan buruk. Kita harus membiasakan diri dengan kebaikan. Kalau kita sudah membiasakan diri dengan kebaikan, maka itu akan inherent dalam diri kita. Sekiranya kita tidak melakukan, pasti kita berasa nggak enak. Sebaliknya ketika kita membiasakan keburukan, nanti kita sudah tidak merasa lagi itu sebagai sesuatu yang buruk. Nah, bahayanya baru masuk ke Al-Mutaffifin ayat 14-15. Kalla barona ala qulubihim makanu yaksibun. Perbuatan-perbuatan buruk itu menutupi hati. Ketika hati manusia tertutup dengan dosa dan maksiat, maka dia terhalang untuk bertemu dengan Tuhan. Kalla ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh pada hari itu manusia akan terhalang bertemu Tuhannya. Jadi yang akan bertemu Allah itu hanyalah mereka yang sebaliknya memiliki kesucian hati. Itu sebabnya di surat Asy-Syu'ara. Nah, sekarang ke Asy-Syu'ara. Hari ini mah pengen ayat ke ayat ya gitu. Di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89 ada doa Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana anak, harta, simbol-simbol yang biasa dimuliakan tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu denganmu dengan hati yang bersih. Jadi menurut ayat ini yang akan bertemu Allah siapa? Orang yang bersih hati, ya, karena di ayat itu ada kata-kata surat Asy-Syu'ara Bu 83 sampai 89 ya. Surat Asy-Syu'ara. Ibu, Bapak, nanti di rumah Anda hafalkan dari 83. Dari Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warathati jannati na'im. Yang ada kaitan dengan pembahasan saya itu ayat 87-nya. Tapi saya sarankan Ibu Bapak ini doa nih, bacanya dari 83 gitu loh. Yang ada kaitan dengan pembahasan saya 87-nya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan itu anak, harta, kedudukan, apapun yang biasa dimuliakan di saat di dunia tidak manfaat. Pak Bu, kan nanti mah kita itu akan menjadi manusia yang paling egois. Orang yang hanya ngurusin diri sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat surat Abasa itu, fa idza ja'atis sohoh, ketika hari kebangkitan, pada saat sangkakala ditiup pada hari kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu orang akan lari dari temannya. Jadi kita sudah tidak akan ada solider lagi dengan sobat. Kan Ibu kalau udah dengan sobat ya menisok bisa mengalahkan dengan saudara kan. Pertemanan mah kadang bisa. Aya nu dia mah mun ngaji teh kudu jeung babaturan, mun babaturan teu ngaji kajen teu ngaji. Di aya di dieu tah belah dia. Teteh ngaos henteu moal yang geus satu abdi ge moal gitu. Nyobat ya.
teteh nggak baso yuk, padahal sebenarnya teh hayang baso kulantaran gengnya makan baso pak, nggak baso. Ya ayah teh dia ayah kelihatan itu. Jadi yang namanya pertemanan itu kadang-kadang luar biasa. Makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis shakhah, pada hari kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu orang akan meninggalkan temannya, wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni, setiap orang pada hari itu hanya menguruskan dirinya sendiri. Ya. Pak, nanti mah boro-boro inget istri, cek ibu teh ayeuna geus tara inget cenah gitu. Bapak engkemanya boro-boro inget istri. Ya ada ibu-ibu kieu boro-boro engke ayeuna ge tara inget. Tidak akan ingat ibu bapak kita, tidak akan ingat anak-anak kita. Maksud tidak akan ingat teh nggak akan peduli. Anak kita mau apa terserah, pasangan hidup kita mau apa terserah, teman-teman kita mau apa terserah. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni, setiap orang saat itu hanya menguruskan dirinya sendiri saja. Ya. Jadi hanya menguruskan dirinya sendiri saja. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara yang tadi saya katakan ayat 87 itu Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengajari kita sebuah doa, wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Apa itu hari dibangkitkan? Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu harta, anak, teman, sahabat, kedudukan udah nggak berguna. Lalu apa yang paling berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Nah di sini saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, betapa pentingnya kita mengasah jiwa kita untuk bersih. Jadi saya menunjukkan pada Bapak Ibu, kalau menurut Al-Mutaffifin yang saya tadi kutip 14-15, dosa dan maksiat bisa menyebabkan terhalang bertemu Allah. Makanya orang yang terlalu banyak dosa dan maksiat, doanya itu terhalang oleh dosanya. Oleh sebab itu makin bersih diri kita dari dosa dan maksiat, peluang doa itu lebih dikabulkan. Itu sebabnya kita boleh meminta doa, meminta didoakan oleh orang yang menurut kita soleh. Saya kan seringkali minta doa pada ibu bapak, dan saya tahu Anda mah orang-orang soleh. Iya kan? Sering ibu bapak doakan saya biar sehat, biar berkah, biar husnul khotimah. Pokoknya ibu kalau bapak ingat saya lagi sholat doakan, ya Allah semoga Pak Aam sing sehat, ya diampuni dosa, diberkahi dan husnul khotimah. Saya minta itulah gitu. Kan harta dan lain sebagainya udah nyusul ya teman. Iya. Bu, kalau saya minta didoakan gitu, teh doakan jangan insya Allah bari henteu. Anda mah sok formalitas menyenangkan saya, insya Allah. Benar doakan. Kenapa kalau Anda mendoakan saya, Anda didoakan malaikat. Kalau saya mendoakan Anda, malaikat mendoakan saya. Gitu. Pak Am doakan ya biar anak-anak saya soleh. Ku saya didoakan. Ya Allah mudah-mudahan putrinya Ibu Susi, kan Ibu Susi minta doa ya. Ibu Susi, Wina sama Rita. Kan gitu. Ya. Pak, Bu, ya Allah semoga putra-putrinya Bu Susi, Bu Rita, Bu Ani sing soleh, sehat, bager, jadi kebanggaan orang tua, jadi jariah bagi orang tuanya. Tahu nggak? Saya ngedoain anak orang di atas kepala saya, malaikat mendoakan anak-anak saya, gitu. Maka kalau ngedoain orang teh jangan merasa mubazir. Ya. Pak Am doakannya anak saya, boro-boro anak batur, anak sorangan kita didoakan. Jangan gitu. Kita kan kadang-kadang suka gitu, ya kan? Gitu. Ya. Nah. Jadi doakan.
supaya kita didoakan malaikat. Ya, makanya saya kan sering minta doa pada ibu bapak tuh karena Anda mah kan orang-orang soleh, bersih hati. Jadi peluang doa dikabul tuh lebih besar. Kenapa? Begitu orang itu banyak bergelimang maksiat, dia berdoa. Nah, doa nanti katahan terhijab dengan maksiatnya. Ini merujuk ke hadis Sahih Muslim. Ada orang yang yamuddu yadai ila sama. Yamuddu yadaihi itu gini nih. Ngangkat tangan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah kabulkan doaku. Kata Nabi, orang ini berdoa sudah bagus, tapi sayang kata Rasul, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Rasul, orang ini berdoa sudah bagus, tapi sayang makanan, minuman, pakaian didapat dengan cara haram. Kan haram itu dua, Pak, zat dan cara. Zat dan cara. Nah, biasanya orang Islam kalau dengan zat mah takut. Kayak tukang baso laku ya, kades ya pakai babi jadi telaku. Tapi ada cara haram kadang sok ditempuh. Nah, ada orang yang berdoa tapi dia itu banyak melakukan yang haram. Apa kata Nabi? Bagaimana doamu dikabulkan? Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kamu ini berdoa bagus tapi sayang makanan, minuman, pakaianmu didapat dengan cara yang haram. Gimana doamu terkabul? Ini hadis disimpan oleh Imam Muslim dalam bab sedekah. Jadi kenapa kita kudu membersihkan diri kita dari yang haram, membersihkan harta kita dari yang haram? Saum itu kan membersihkan jasad kita dari yang haram, Pak Bu. Kita semua sudah berusaha memakan makanan halal, tapi mungkin enggak tanpa sepengetahuan kita memakan yang haram, tanpa sadar, mungkin saja, dan itu kemudian jadi darah daging kita. Maka saum itu sebenarnya membersihkan darah daging kita dari yang haram. Kata dokter gizi, kalau cara saum kita benar, itu di 2 minggu pertama biasanya ada penurunan berat badan. Di 2 minggu, setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu ke sana nggak akan ada penurunan berat badan lagi, penurunan yang ekstrim gitu. Kenapa? Tubuh kita sudah menyesuaikan. Jadi kalau mau saum saya berat badannya 65, pas minggu kedua saya timbang jadi 64, lumayan 1 kilo hilang. Mudah-mudahan 1 kilo yang hilang teh yang haram-haram nate ya. Yang saya nggak ngerti kumaha anu naik berat badan gitu. Kan ayahnya Ramadan tuh sok jadi lintuh, ayah itu ayah saya gak aneh. Nah Ramadan tuh jadi lintuh tadinya genep 5 jadi abdi mah cenah Ramadan tuh jadi genep 8 Pak. Tah eta mah saya juga nggak tahu jawabannya kumaha tah. Kan orang lain mah kan ngilang dibuang tah Ramadan tehnya nu haram-haram teh. Paham berat badan turun naik, turun 1 kilo. Aduh mudah-mudahan Bu, Pak, berat badan 1 kilo nu ilang teh eta teh nu haram-haram tanpa saya sadar eta teh haram. Dipikeun tah ku Ramadan. Ih Pak abdi mah naik 2 kilo. Namun kitu mah saya juga nggak ngerti. Saya tidak bisa menjawab kumaha atunya eta mah. Jadi saum itu sebenarnya tazkiyah, pembersih. Makanya orang yang saum itu kalau saumnya benar, doanya lebih mustajab. Makanya ayat tentang doa oleh Allah disisipkan ketika berbicara tentang saum. Ya, ayat doa kan 186. Ayat saum berapa? 183, 184, 185 saum, 186 doa, 187 saum. Sok. Jadi kenapa ayat tentang doa disisipkan? Karena orang yang saumah peluang doanya lebih terkabul. Kenapa? Karena dia sedang mensucikan diri. Itu sebabnya orang-orang yang sedang mensucikan diri punya peluang doa lebih dikabulkan. Orang yang saum, kata Nabi, da'watus shaimi hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka itu lebih mustajab. Itu sebabnya kenapa kalau ada yang mau berangkat haji kita perlu titip doa. Dulu para sahabat itu kalau ada yang berangkat haji
Ya ukhayya la tansana bi du'aika, wahai saudaraku doakan saya di sana ya. Gitu. Ari orang mah kieu neng kadenya jam tangan. Ih oleh-oleh orang bade haji, ih punten oleh-oleh abdi jam tangan we. Aya mirah da caket grand jam-jam geura aya. Nomor 2 di pintu gerbang. Lin minta doa kalau ka minta oleh-oleh. Ya. Boleh nggak minta oleh-oleh sama yang mau berangkat haji atau mau bepergian, mau tur, boleh tidak? Bu, sok bilang ke saya, misalnya gini, ibu mau pergi kemana gitu, sebut saja misalnya ibu mau pergi ke Eropa, sok ibu nanya, Pak Am mau oleh-oleh apa? Sok, tanya ibu mau ke Eropa, ibu berbuat baik sama saya, Pak Am saya mau ke Eropa, mau oleh-oleh apa? Sok tanya. Nah, kalau ibu nanya begitu, jawaban saya gini, oleh-olehnya ibu selamat di sana, berkah di sana, pulang sehat dengan membawa kebahagiaan. Itu oleh-oleh terindah bagi saya. Gitu. Tong turutan. Anda mah Ari. Jadi kalau kita ditawarin oleh-oleh gitu pacarannya. Pak Am, saya mau ke Inggris, ada tugas dari kantor 3 minggu. Pak Am mau oleh-oleh apa? Nah, jawab saya apa? Oleh-oleh saya, Bapak bisa pulang dengan bahagia, sehat, lancar semua di sana. Itulah oleh-oleh terindah bagi saya. Apa kata Bapak teh? Oh so sweet. Jadi artinya gitu tah. Ari babaturan mau pergi-pergi nanya oleh-oleh teh. Ari Anda mah saya mau ke Inggris oleh-oleh apa? Oleh-oleh nakenya di WA-nya, di WA ke difotokeun aya parfum nu lucu teh. Nanti kewe difotokeun lah kayak aya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang berhaji kita minta didoakan, di saat saum kita doa, kembali ke persoalan inti tadi, karena orang itu makin bersih dari dosa, peluang doanya makin besar dikabulkan. Makin banyak bergelimang dengan dosa, maka doa-doa itu terhijab, terhalang ya. Makanya kenapa kita kudu banyak bantu orang. Seboleh jadi orang yang kita bantu itu tanpa kita minta, dia mendoakan kita. Misalnya asisten pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga ya, udah lama kerja di bapak, anaknya kuliah sekarang ini. Bapak, saya mau pinjem uang 5 juta biar nanti dicicil saja sama saya. Kata bapak teh, untuk naon bi? Itu anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, tapi tetap ternyata bayarnya bagi saya mah mahal pak. Oh, sabaraha? 5 juta. Bapak kasih 5 juta. Pak, nanti per bulan saya potong berapa gajinya? Teu kudu dipotong. Iya mah bapak seneng anak kamu bisa kuliah. Sok tangke mun aya kurang-kurang deui ngomong we ka bapak. Teu pira 5 juta pak. Tapi bagi si bibi mau ternyata tiap sholat yang ngadoakeun bapak, mudah-mudahan bapak teh sing sehat, putra-putrana sing berkah, istrina tong cerewet teuing. Kan pembantu tahu. Pembantu mah tahu, tong seserian tahu. Ari Anda pembantu teh sok prihatin gitu ningali si bapak teh gitu. Mun geus diamek teh meni cicing si bapak teh. Da ayah mah atuh da, padahal si bapak teh direktur. Ari di imah mah daku istrina teh da ayah mah atuh da di kantor mah eueuh nu wani atuh. Datak pembantunya bilang gini, mudah-mudahan istrina sing soleh. Pak, ternyata anak-anak kita sehat, balager, soleh, istri soleh. Doa si bibi eta da si bibi mah kan dosanya sedikit jadi sampai aras. Ari istri bapak mah kan dosanya banyak ya,
jadi mentok deui, ragrag deui gitu. Terutama dosa ka suami maksudnya ya, gitu tah. Apa Bu, jangan merasa terhina, biasa aja tuh hari ibu aya nu bararaeud Pak. Tah tuh. Aya nu kieu geuleuh contoh teh cenah gitu. Nah, jadi artinya jangan menyepelekan doa orang. Ibu naik beca, tepira, sederhana banget. Mang, sabaraha 10.000 mang, 10.000 neng. Ibu teh ngasih 15.000. Bu, langkung. Wios mang. Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu sing sehat. Getarin aras, ibu sehat ayeuna. Matak ari naik beca teh tong ditawar nepi ka putus asa. Si mang beca teh wios lah neng teu kedah we gitu. Tong seserian anda mah mun geus nawar teh nepi ka eta geus nawar tukang sayur nepi ka ceurik tukang sayur teh nepi ka nangis. Iya, jangan-jangan hidup kita berkah sehat teh. Pak, sehat mah mahal. Mahalnya luar biasa. Bersyukur saya ke Allah teh. Kenapa saya bilang, Bu, Pak, doakan saya sing sehat. Kenapa saya tahu ada orang yang seusia saya sekarang ini udah nggak bisa apa-apa, bahkan jadi beban istrina. Umurnya seusia saya. Jadi saya teh suka minta sama ibu bapak teh doakeun saya sing sehat, eta we sehat ya, berkah, husnul khotimah, udah berkah ya. Harta banyak ari teu berkah naon? Ya mendingan banyak tapi berkah tuh. Bener nggak? Cek saya gitu. No? Kan ada yang bilang sedikit juga nggak apa-apa asal berkah. Orang mah mung gitu, loba ge bae asal berkah gitu. Nah, jadi artinya ya balik ke yang tadi ya. Di sini saya lihat ada bapak-bapak yang ya udah 70 kelihatannya masih tiasa kadi syukur Pak ka Allah teh kudu syukur. Aya nu 70 teh 35 keneh tos ngagoler. Punten pipis di tempat tidur ya, nganggo selang, makan pakai selang. Bapak mah ti dia teh masih ngabaso atuh di dieu. Jelas kue cubit mah selalu gitu. Jadi Pak, sehat teh mahal gitu ya. Maka tak saya bilang ini karena Anda orang-orang soleh, doakeun Pak Aam sing sehat, berkah, husnul khotimah. Terus kade tong basa-basi insya Allah teh. Sok aya nu insya Allah bari can pernah sakali ge Anda ngadoakeun saya, katingali itu, katingali. Insya Allah bari henteu. Jangan pernah rugi ngedoain orang. Dan kenapa saya minta doa? Sebab makin soleh itu orang, doanya lebih berpeluang dikabulkan. Ini merujuk kepada ayat-ayat yang saya tadi jelaskan. Nabi Ibrahim saja pernah mengatakan, ya Allah, jangan hinakan saya pada hari di mana simbol-simbol dunia sudah tidak berguna, kecuali kalau saya menghadapmu dengan hati yang bersih. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya seluruh ibadah dalam Islam itu orientasinya tazkiyatul jasad, tazkiyatul akal, tazkiyatul qalbi. Jadi seluruh ibadah dalam Islam itu membersihkan jasad dari yang haram, membersihkan akal dari pikiran-pikiran buruk, membersihkan hati dari dosa. Itu semua ibadah, termasuk saum yang akan kita lakukan. Saum yang kita lakukan itu tazkiyatul jasad, membersihkan jasad. Yang tadi saya bilang, boleh jadi kita tanpa sepengetahuan kita ada makanan haram, makan yang sebenarnya itu hak orang lain kita makan. Jadi darah daging kita dibersihkan ku saum. Boleh jadi ada pikiran-pikiran yang buruk tentang orang lain. Ya, ningali tetangga mobilna anyar, rental eta mah moal mungkin meuli gitu. Rental, beli kan urusan manehnanya gitu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya
Kadang-kadang suka ada pikiran-pikiran buruk, suudon sama orang, ngagosip, tabu, kade bu. Gosip itu racun yang paling berbahaya, karena dia bisa mengotori kita. Kalau ada segelas air, dia bening, air bening, dikasih 1 sendok air teh, keruh nggak? Keruh. Bisa dibersihkan lagi nggak yang keruh tuh? Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Kasih, bukan ditumpahin. Gimana? Tumpahin. Keheula ya ilustrasi teh can beres. Jadi cai dina gelas, kudu diulangi deh ame Kak Harti. Cai dina gelas, bening tuh air di gelas teh. Dikasih sesendok teh, air teh, bukan teh, air teh. Keruh tidak? Bisa bersih lagi? Bisa. Caranya bagaimana? Masukkan air bening lagi. Tapi dengan 1 sendok air bening bisa bening tidak? Tidak. Mungkin bisa saja kudu setengah liter kalau ingin bening. Tamun hati Anda geus bersih, dengar gosip itu teh mirip hati Anda yang bersih dikasih sesendok air teh, ngabersihkeun teh lama. Matak jangan suka ngagosip, juga suka memfitnah, karena gosip dan fitnah mah deketan. Jadi mun gosip teh tos biasa sanes urusan urang gitu. Kamu tahu sebenarnya Pak Aan teh bukan urusan kita. Nu penting mah ngupingkeun dah gitu. Kan kieu, oh gitu. Urang ge kakara apa? Apa bedanya gosip dan fitnah? Kalau gosip itu memang terjadi, tapi saya nggak mau itu diomongin. Karena kata Nabi, gosip itu, gibah itu dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu menyebut apa yang terjadi pada saudaramu dan saudaramu itu nggak suka. Ya. Tahu nggak? Pak Am tehnya mobilna teh ngiridit. Urang embung diomongkeun kitu teu ridho, nggak mau. Tapi dah memang ngiridit. Itu namanya apa? Gibah. Jadi dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu ngomongin saudaramu dan saudaramu diomongin itu nggak suka. Kata sahabat, ya Rasulullah, memang dia itu benar begitu. Kata Nabi, eta teh gibah. Gitu. Si ibu melati teda second wife. Naon bu? Second wife. Si ibu melatinya nggak suka, tapi memang benar dia istri kedua. Itu namanya apa? Gibah. Ternyata ibu melati itu bukan istri kedua, istri utama. Itu namanya apa? Fitnah. Karena itu benar ya tak? Ibu melati itu ada istri kedua, padahal sebenarnya dia tidak istri kedua, itu istri utama. Ah itu fitnah berarti. Pak Aam beli mobilnya kredit, padahal cash. Iraha orang beli kredit, dirumus orang beli mobil kredit cash. Berarti apa? Fitnah. Jadi kalau yang diomongin itu tidak terjadi, itu fitnah. Kalau yang diomongin itu terjadi, itu gibah. Gitu. Maka hati-hati, lebih baik ngomongin kebaikan orang supaya pikiran kita nggak kotor. Itu sebabnya kata Nabi, ya, tidak berharga saum yang hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lisannya tidak menahan dari ucapan dosa dan dusta. Maksud tidak berarti itu bukan berarti mah ayah mah moal puasa we tadi ngomongkeun batur geura. Bukan, tetap kudu ditamatkeun eta puasa. Hanya maksudnya dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Ini mengandung makna saudara-saudara. Saum itu bukan hanya tazkiyatul jasad, juga tazkiyatul akal, juga tazkiyatul qalbu. Bukan hanya membersihkan jasad, tapi juga membersihkan pikiran kita, otomatis dalam waktu yang bersamaan membersihkan hati. Makanya saum yang berhasil itu harus membidik 3 hal itu. Jasadnya bersih, akalnya bersih, kolbunya bersih. Dan Anda tahu tadi, Bapak Ibu tahu,
di surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 bahwa panglima untuk jasad dan akal kita adalah kolbu, panglimanya, imamnya. Maka kalau orang itu kolbunya bersih, lisan dan perilakunya insya Allah bersih, ya bersih Pak. Oleh sebab itu kebersihan kolbu seseorang akan terlihat juga dalam akhlaknya. Bagaimana akhlak orang-orang yang kolbunya bersih? Nah ini dijelaskan di Ali Imran 159, ya, akhlak orang-orang yang kolbunya bersih, ya, akhlak orang yang kolbunya bersih. Ali Imran ayat 159, coba dicek. Jadi saum yang kita lakukan harus melahirkan akhlak seperti yang dijelaskan di Ali Imran 159 itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lembut. Nah Pak Bu, saum yang berhasil itu membuat kita jadi orang yang lembut, jangan kasar. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika, kalau kamu kasar orang jauh darimu. Bu, kalau ibu kasar ke suami, suami teh jauh ti ibu. Hatinya bukan fisiknya, dah kudu balik kan. Fisik mah tiap hari ge pulang, ngan hatena jauh. Kenapa? Ibu galak teuing. Bapak kalau kita galak sama anak, anak hatinya jauh dengan kita. Makanya nggak boleh jadi orang galak. Sebab walau bagaimanapun orang galak itu nggak disukai. Boro-boro anak dan istri, ucing ge tersep kanu galak mah. Sok bapak tiap aya ucing, tajong gitu kan. Mun aya bapak teh ucing teh mundur. Sok tak percaya? Iya, ya. Teh ucing kemudian istri Pak. Ada anak yang kalau bapaknya pulang, ini anak lagi ngobrol nih di meja makan sama ibunya. Bapaknya pulang langsung arasup ke kamar. Si papa datang arasup ke kamar. Si istrinya ge asup ke kamar ngan merenan. Ya nggak mau harus menghadapi suami kan, berarti bapak teh kasar tah kabar udak jeung ke istri. Tapi ada juga anak yang kalau bapaknya pulang tadinya di kamar pada kala luar. Nah itu top tah, mun jadi bapak gitu hebat. Jadi mun bapakna datang teh anak-anak nu di kamar teh kala luar, ih ayah jadi ngarobrol tah. Bapak itu top, saya kasih ibu jarinya juga 2. Gini. Tapi ayah nu budak teh keur ngobrolnya jeung ibuna ngobrol, datang bapakna ararasup ka si papa arasup tah eta mah kieu tah. Kenapa? Berarti benar yang Allah firmankan, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika, kalau kamu kasar dia jauh darimu. Orang yang saumnya berhasil kudu mengasah diri dia untuk lembut. Fa'fu anhum, maafkan. Jadi kita ini kudu punya jiwa maaf. Itu sebabnya kan akhir dari ibadah saum suka saling minta maaf, ya. Maafkan saya ya. Walaupun yang namanya minta maaf tidak selamanya harus akhir Ramadan, tidak, kapanpun, termasuk mau Ramadan juga ya. Bu, kalau suami ibu minta maaf, maafkan. Mama selama setahun ini mungkin ayah banyak dosa dan salah. Jawabnya apa? Ya iya tuh mamah juga banyak salah, ayah minta maaf. Gitu jawaban teh. Jangan ayah mamah minta maaf ya. Tah geningan insaf. Kan gitu. Makanya kudu sering denger ceramah Pak Aam geura ame insaf tiap oe minta maaf ka mamah. Jadi kemarin-kemarin tara minta maaf, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah. Jadi jangan gitu. Fa'fu anhum, maafkan. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahu, mohonkan ampun. Ini akhlak yang diasah di Ramadan tuh jadi orang pemaaf, bukan hanya pemaaf, mendoakan dan memohonkan ampun. Lihat Bapak Ibu, Rasulullah datang ke Taif, begitu nyampe di Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, ampuni mereka, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Gitu. Nah, saya kalau datang dilempari tisu weku ibu balik deui.
sholat ya Allah pejatkan mereka, ratakan mereka dengan tanah, jangan kau sisakan mereka di muka bumi ini. Saya mah meureunnan gitu, hari Nabi Muhammad mah dilempari batu, ya Allah ampuni, lahirkan dari mereka generasi soleh. Jadi Bu, mun ibu disakiti ku tetangga, ku teman, ku saudara, ya Allah ampuni gitu, maafkan gitu. Ibu kalau disakiti oleh suami mungkin nggak sengaja ya istri suami nyakitin, ya Allah maafkan suami saya, bimbing suami saya supaya dia husnul khotimah gitu. Ulah ieu mah Allahumma setruk, ya Allah Allahumma setruk. Sok sia hayang ngarasakeun sia. Kan jadi ibu nu capek kita ngurus suami. Ya kan gitu. Jadi jangan suka mendoakan yang buruk, doakan yang baik. Kenapa? Itu kemuliaan dari Ramadan. Fa'fu anhum, maafkan, wastagfir lahum, mohonkan ampun, wasyawirhum fil amri. Biasakan musyawarah. Maksudnya apa? Jadi orang jangan suka otoriter, merasa diri paling hebat, ajak musyawarah. Kalau jadi suami jangan otoriter sama anak dan istri, ajak musyawarah. Kalau jangan jadi istri jangan otoriter sama anak dan suami, ajak musyawarah. Lihat Pak, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Musyawarah. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fandur madza taro. Wahai anakku, tadi malam ayah nerima wahyu, ayah harus menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim dapat perintah Allah, tapi minta pendapat sama anaknya. Nah, ayah harus menyembelih kamu, ini perintah Allah, gimana pendapatmu? Tuh, padahal ini perintah Allah. Tidak ada riwayat Nabi Ibrahim mengatakan, Mail, dia berbaring, ngagoler. Kenapa ayah? Dipencit kamu, mau disembelih. Kenapa ayah? Diam, perintah Allah. Mah, besok mah, ya budak udah dipencit sana. Sini mah, pisau nih, anak harus disembelih. Apa gitu? Tidak otoriter, gitu, ya. Tidak otoriter, diajak ngobrol, diajak diskusi, begitu. Ya. Ada orang tua yang niatnya mah baik menyekolahkan anak ke pesantren, tapi otoriter, ujug-ujug anak teh disuruh masukin baju aja ke koper. Kenapa ayah? Ke Garut. Naon adik ayah? Pesantren di Garut. Ih, aku geus mayar 12 juta. Ameh soleh kamu, ameh soleh. Pak, bukan salah masukin ke pesantren, carana nu salah. Kalau kita mau masukin anak ke pesantren ya, tos SMP abis SD, di kelas 5 teh harus sudah sosialisasi loh. Pesantren teh apa, kehidupan pesantren teh bagaimana, bila perlu bawa survei, ya pesantren teh ya bedana pesantren dengan SMP teh gini, kasih wawasan. Setelah itu udah banyak perbandingan. Nah, kalau kamu di pesantren kira-kira maunya di mana? Ya. Terus kamu serak enggak? Supaya anak tuh masuk pesantren tuh happy, tidak merasa dibuang. Kan banyak anak kuliah sekolah di pesantren tehnya sering ngajeleng karena benteng keluar. Saya teh pernah di pesantren, tapi saya emang nggak pernah ngajeleng. Saya pernah di pesantren Bu, tapi alhamdulillah bapak saya almarhum sebelum saya ke pesantren tuh ngajak ngobrol dulu, pesantren teh iyo gitu. Kenapa bapak saya masukin ke pesantren? Karena saya dulu suka bilang ini, saya anak paling gede, cita-citanya jadi apa? Jadi model gitu. Tong yang seri kan ibu ini lagi cerita Aam ketika kecil. Anda yang serikan gitu. Saya merasa terhina loh dengan ketawaan. Ari cita-cita naon model. Pengen seperti Rano Karno. Kan dulu saya waktu kecil kan Rano Karno teh ada ratapan anak tiri gitu. Anu main jeung Yesi Gusman, Gita Cinta apa tuh ya sama Yesi Gusman ya kan gitu.
Jadi Rano Karno teh dulu mah keren pisan dulu ya. Dulu. Jadi saya cita-citanya teh yang jadi aktor atau model. Dah hari tama can katingali jangkungna itu, tapi yang penting model. Tuh dua tak anda ngahina teh dua. Dicirian ku saya mah dua. Meureunnan bapak saya teh hariwang. Bapak saya tidak bilang, "Hah? Entong jadi aktor, entong jadi model." Ternyata bapak saya ngarahin ke pesantren. Meureunnan hariwang ya budak ya. Pesantren. Tapi saya bersyukur, bapak saya ngajak ngobrol, survei itu ini itu. Jadi saya masuk pesantren itu memang saya seneng. Dan teman-teman saya banyak Pak nu ngajakeun ngarokok gitu ya. Naik kana pager ya. Malam teh teuing ka mana gitu. Entak hati-hati nyakolakeun budak ka pesantren. Entak tidak semua lulusan pesantren teh soleh anu jadi preman ujung berung juga. Naon? Salah karena tidak ngajak musyawarah. Jadi anak teh merasa dibuang gitu. Jadi kadang sesuatu yang bagus kalau tidak dengan musyawarah jadi salah. Ada anak perempuan yang merasa tanda petik dijual oleh orang tuanya. Karena kamu kudu kawin jeung sieu. Mah aku nggak suka. Engke ge resep. Nikah tah. Ya. Punya pabrik kerupuk tah. Ciamis mah kan gitu pabrik kerupuk. Pokona kudu nikah jeung si Ujang. Eta bapakna teh pabrik kerupukna loba. Sok nikah. Mah aku ini kan ya Allah mamah teh nyaah ka kamu kudu daek kamu kadinya. Eta anak tanda petik merasa dijual ku ibunya. Padahal ibunya teu ngajual, bapakna teu ngajual. Ingin anaknya itu bahagia, tapi carana salah. Betapa banyak orang tua yang otoriter dan anak akhirnya merasa dijerumuskan. Kalau jodoh itu yang akan nikah anak kita. Jangan suka terlalu intervensi. Neng, memang Neng suka jeung si Ujang eta. Muhun mah sok salat tara, sok ya. Kalau memang anaknya sudah siap, udah urang mah hantar dengan doa. Dan dia yang akan nikah telin urang atuh. Cek ibu teh, Neng, cek mamah mah asa kurang kasep. Cek anak teh, nu ek nikah teh mamah apa Neng? Kumaha aja. Ya. Emang si bapak kasep, butut si bapak teh. Nah, gitu kan. Maaf, kadang ada orang tua yang menentukan jodoh tuh dia yang menentukan lin anak. Ada orang tua mananya calonmu itu gimana? Kan katanya lihat keluarganya. Maksudnya lihat keluarganya teh apakah dia dari keluarga baik-baik. Keluarganya tidak baik tapi budakna baik. Kan aya nu kitu. Nah teu nanaon. Gitu. Terus lihat itu anak kira-kira bekerja keras enggak? Karena dia walau bagaimanapun kalau anak kita perempuan, dia itu kan akan menafkahi anak kita. Kira-kira gimana? Itu aja. Urusan wajah, tinggi badan, orang tong ngirku campur. Neng, si AA teh asa penek gini kan. Jangkungan kamu bae antep. Betapa banyak yang tidak ideal itu. Ya. Suamina penek, istrina jangkung. Nu penting na kayak anakna jarangkung. Gitu. Tapi bisa juga parenek. Nah. Teu nanaon, penting palinter, saroleh gitu. Jadi maksudnya gini, kalau jadi orang tua tuh jangan otoriter, apalagi urusan jodoh. Matak ada anak perempuan yang 2 tilu tidak setujuan, 2 opat tidak setujuan, nepi ka ayeuna 32 nggak setuju juga. Ini Pak Bu, banyak anak muda yang curhat sama saya. Pak Am, saya harus gimana ya ngadepin ibu saya. Umur saya sudah 30. Masih saja dia bilang nggak suka mama itu. Padahal kan yang akan nikah teh saya bukan ibu saya. Saya kan harus siap resiko apapun. Ya, tah Pak Bu, kadelah. Kasihan anak-anak kita, umurnya makin nambah, kita tetap melarang dengan alasan tidak ideal. Emang suami ibu yang sekarang ini ideal? Enggak. Emang istri bapak yang sekarang ideal? Enggak juga, ideal macam apa? Bu, tong ngarasa ngehina.
Emang ideal gitu? Ento oge. Bu, kita sebagai orang tua mananya? Kamu suka, kamu udah istihoroh, kamu mantap, terus anaknya juga tidak menunjukkan kelakuan-kelakuan yang buruk, kecuali jelas-jelas calon mantu kita teh tukang mabok, tukang judi, larang. Jangan atuh neng, kan calon suami kamu teh preman ujung berung teh. Emang nggak ada lagi? Nah gitu. Tapi kalau anaknya mah ya biasa-biasa saja, ya udah, ya mau nyari yang gimana lagi. Nah ini maaf Pak Bu, saya rada detail tentang ini karena banyak yang curhat sama saya. Karena menurut ayat tadi, saum itu kudu melahirkan mental apa? Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Jangan otoriter, lembut, pemaaf, suka mendoakan, musyawarah. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Tawakal, hidupnya itu tawakal. Bagaimana orang yang tawakal? Orang tawakal itu cita-citanya tinggi, dia jalani cita-cita itu dengan kerja keras, lalu dibingkainya dengan doa. Hasilnya serahkan pada kuasa Allah. Jadi orang-orang tawakal itu apa? Cita-citanya bagus, dia jalani cita-cita itu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, bingkai dengan doa. Hasilnya serahkan pada kuasa Allah. Itu tawakal. Bapak Ibu, tugas kita mah kan gitu, punya cita-cita bagus, menjalani cita-cita itu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kemudian bingkai dengan doa, hasilnya kuasa Allah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Tapi izin Allah itu kudu diikhtiaran dulu dengan yang tadi, cita-cita bagus, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, bingkai, bungkus, package dengan doa. Hasilnya dah kuasa Allah. Nah jadi saum yang Allah wajibkan itu harus melahirkan mental orang-orang yang hatinya bersih. Mental bersih itu dijelaskan di Ali Imran 159. Dan jangan salah ya, bahwa ujung daripada saum itu kalau kita lihat dari 183 sampai 87, 3, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsyudun. Sok lihat. La'allakum tattaqun supaya kamu takwa, la'allakum tashkurun supaya kamu jadi orang yang syukur, la'allakum yarsyudun supaya kamu hidupnya terbimbing. Jadi saum yang kita lakukan tuh mengasah kita jadi orang takwa, jadi orang syukur, jadi orang yang selalu terbimbing. Begitu. Itu tujuannya. Ini hari ini saya bicara tentang filosofi saum ya. Teknik saum dan seterusnya nanti aja di taraweh, karena di setiap taraweh pasti ayat kutiba alaikumusiyam disebut ya kan. Jadi saya tidak sebut hari ini karena bakal habis nanti di taraweh. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tidak ada tanya jawab ya, cukup saja. Bapak Ibu kalau tanya jawab dengerin saja Radio OS 103,1 FM. Bagi adik-adik yang biasa pakai medsos, follow saja Instagram saya @amiruddin. Nanti suka ada live Instagram, atau bisa like fanspage saya @amiruddin. Setiap hari saya bikin ceramah singkat 1 menit yang menginspirasi ya kan. Saya share di Instagram dan fanspage. Jadi Anda tinggal follow atau like saja ya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita, kekuatan, umur, sehingga ini insya Allah mudah-mudahan menjadi saum terindah yang kita lewati. Dan semoga saum ini menghantarkan kita ke husnul khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.